5476. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan area di mana celah itu berada, tetapi sekarang telah ditutupi oleh mayat dewa spiritual raksasa tinta. Ras manusia tidak bisa terlalu memikirkannya, dan klan tinta hitam sengaja menyembunyikannya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, tempat ini telah menjadi penggiling daging bagi para prajurit dari dua ras. Kontrol kedua belah pihak atas daerah ini telah berubah beberapa kali, dan pertempuran menjadi begitu sengit sehingga belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam situasi yang begitu intens, ras manusia tidak bisa memanggil master lagi untuk melakukan hal-hal lain. Oleh karena itu, meskipun Jitua ketiga telah mengirim pesan tentang dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur, leluhur tua Smile adalah satu-satunya yang bisa pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Bukannya mereka tidak mau, tetapi karena leluhur tua lainnya tidak bisa bergerak. Awalnya, leluhur tua Smile berpikir bahwa selama dia bisa tiba tepat waktu, dia akan dapat menyelesaikan masalah dengan dewa spiritual raksasa tinta, tetapi dia sudah terlambat. Dewa spiritual raksasa tinta telah terbangun dan sekarang menuju wilayah kabut angin melalui surga yang hancur. Yang Kai bergegas maju, melewati satu demi satu domain besar untuk menyegel gerbang domain. Pada saat yang sama, leluhur tua Smile juga terus-menerus mengganggu dewa spiritual raksasa tinta yang telah terbangun dari tanah leluhur roh ilahi untuk menunda kemajuannya. Tetapi segera, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut spekulasi dia dan Yang Kai sebelumnya, klon tinta hitam harus bergegas dari surga hancur ke wilayah kabut angin dan terus berkoordinasi dengan klan tinta hitam di wilayah tata ruang untuk merobek jalan di wilayah kabut angin dan menyerang 3000 dunia. Jika itu masalahnya, dewa spiritual raksasa tinta ini harus meninggalkan surga hancur terlebih dahulu, pindah dari 3 domain besar lainnya, dan tiba di wilayah kabut angin. Juga karena pertimbangan inilah Yang Kai memutuskan untuk melanjutkan dan menyegel gerbang domain di sepanjang jalan. Namun, setelah terjerat dengan dewa spiritual raksasa tinta selama lebih dari setengah bulan, leluhur tua Smile tiba-tiba menemukan bahwa arah yang dituju orang ini bukanlah pintu gerbang surga hancur yang terhubung ke domain besar lainnya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dewa spiritual raksasa tinta baru saja bangun dan tidak tahu jalannya. Lagi pula, tanpa bagan semesta, bahkan jika itu adalah open heaven tingkat tinggi, akan mudah tersesat dalam kehampaan yang luas. Bagan alam semesta adalah artefak yang diperlukan bagi para kultivator open heaven untuk melakukan perjalanan melalui domain besar. Pada saat itu, leluhur tua Smile cukup senang karena jika pihak lain benar-benar tersesat, mereka akan dapat menunda lebih lama. Tetapi setelah beberapa hari, leluhur tua Smile akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dewa spiritual raksasa tinta ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menuju ke wilayah kabut angin sama sekali, dan arah yang ditujunya sebenarnya adalah pintu gerbang ke medan perang wilayah tata ruang. Di seluruh surga hancur, hanya ada 2 gerbang, satu mengarah ke domain besar tetangga dan yang lainnya ke medan pertempuran wilayah tata ruang. Kedua gerbang bisa dikatakan benar-benar berlawanan satu sama lain. Tidak peduli berapa banyak dewa spiritual raksasa tinta tersesat, tidak mungkin dia begitu bodoh. Smile Old Ancestor merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia tiba-tiba menyadari masalah yang telah dia abaikan. Bagaimana dewa spiritual raksasa tinta merusak penghalang domain? Mungkinkah hanya dewa spiritual raksasa tinta yang dapat merusak penghalang domain? Menyadari hal ini, leluhur tua Smile menjadi lebih kejam. Perubahannya menarik perhatian dewa spiritual raksasa tinta, yang telah diam selama ini saat menghadapi serangan leluhur tua Smile, tetapi sekarang akhirnya berbicara, kamu telah kalah. Klan tinta hitam menguasai 3000 dunia, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kalian semua akan menjadi budakku. Senyum leluhur tua terkejut, kamu memiliki kesadaran. Apakah itu dewa spiritual raksasa tinta yang mereka temui di luar pembatasan besar awal surgawi atau yang telah dihidupkan kembali di medan perang kuno? Semuanya memberi kesan bahwa mereka adalah monster yang hanya tahu cara membunuh. Semua orang berpikir bahwa dewa spiritual raksasa tinta adalah senjata yang diciptakan oleh klan tinta hitam untuk bertarung, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa itu benar-benar memiliki kesadaran dan dapat berkomunikasi. Dewa spiritual raksasa tinta belum pernah berkomunikasi dengan siapapun sebelumnya. Tinta hitam tersenyum dan berkata, kesadaran. Bukankah bocah kecil itu memberitahumu bahwa semua dewa spiritual raksasa tinta ini hanyalah klonku? Petik 2. Kata-kata ini mengungkapkan terlalu banyak informasi, menyebabkan leluhur tua Smile menjadi pucat, kamu tinta hitam. Yang Kai benar-benar tidak memberitahunya bahwa dewa spiritual raksasa tinta adalah klon tinta hitam. Lagi pula, dia baru saja mengetahuinya dari Luan. Sebelum ini, tidak ada yang pernah berpikir bahwa monster sebesar itu,
master yang kuat, sebenarnya hanyalah tiruan. Melihat penampilan leluhur tua Smile, tinta hitam menghela nafas, kamu jauh lebih bodoh daripadamu. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang lebih pintar darimu. Hati leluhur tua Smile berantakan, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan ejekannya? Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya, apakah kamu akan pergi ke wilayah tata ruang? Saat tinta hitam berlari, dia dengan santai menjawab, tentu saja. Sepanjang jalan, mereka melewati dunia alam semesta, dan dengan lambaian tangannya, aliran kekuatan tinta menyebar. Dunia yang awalnya indah tampaknya telah disiram dengan tinta, dan tinta dengan cepat menyebar seperti makhluk hidup, mengubah semua makhluk hidup yang ternoda menjadi murid tinta hitam. Senyum leluhur tua menggertakkan giginya saat dia melihat, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Sepanjang jalan, tinta hitam telah melakukan ini lebih dari sekali, dan warna tinta telah merendam banyak dunia alam semesta dan provinsi roh. Dia tidak membuang waktu lagi dan dengan cepat pulih saat menyelidiki, kamu tidak akan pergi ke wilayah kabut angin. Tinta hitam terkekeh, di sana. Tidak perlu bagiku untuk pergi. Seseorang sudah pergi ke sana. Senyum leluhur tua mengerutkan kening. Tinta hitam menggelengkan kepalanya, tidak ada yang pergi, hanya saja dia sudah ada di sana. Segala macam pikiran melintas di benak Smile Old Ancestor saat dia berkata, murid tinta hitam Orde ke-8. Berita yang dibawa Ji Old Third adalah bahwa dua murid tinta hitam Orde ke-8 telah muncul di surga yang hancur, dan Yang Kai saat ini sedang mengejar mereka. Yang Kai berspekulasi bahwa mereka mencoba membangunkan dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi, itulah sebabnya leluhur tua Smile datang membantunya. Adapun siapa kedua murid tinta hitam Orde ke-8 itu, leluhur tua Smile tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa itu pasti salah satu dari 3 yang ditorehkan oleh teknik rahasia tingkat raja kerajaan. Beberapa tahun yang lalu, seorang raja kerajaan tertentu telah menggunakan teknik rahasia transformasi tinta pada 3 Master Orde ke-8. 2 dari mereka telah pergi ke surga yang hancur, tetapi bagaimana dengan yang lain? Sebelum ini, tidak ada yang terlalu memikirkannya. Meskipun murid tinta hitam Orde ke-8 cukup berbahaya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebangkitan dewa spiritual raksasa tinta. Namun, baru pada saat inilah leluhur tua Smile mengerti bahwa murid tinta hitam Orde ke-8 ini sangat berkaitan dengan masalah ini. Dia tetap tinggal di wilayah kabut angin, menghadap ke sisi lain dari celah itu, jadi sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mungkin karena bertahun-tahun perencanaannya telah dilaksanakan dan dia akan berhasil, suasana hati Black Ink cukup baik, jadi dia berbicara beberapa patah kata dengan Smile Old Ancestor. Orang itu pasti memiliki beberapa kemampuan untuk menyegel gerbang, tetapi gerbang domain terbentuk secara alami, jadi meskipun disegel, masih mungkin untuk melacaknya. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan dengan segel sederhana. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan gerbang, aku bisa membukanya lagi. Petik 2. Bagaimana cara membukanya? Senyum leluhur tua bertanya. Menghadapi pendengar yang memenuhi syarat ini, tinta hitam jelas sangat puas dan dengan sabar berkata, Chang membuka pembatasan besar awal surgawi adalah keputusan yang paling salah. Pada saat itu, saya mengirimkan 3 kehendak dan 1 klon. Meskipun gumpalan jiwa itu tidak dapat sepenuhnya lolos dari pembatasan besar awal surgawi, itu tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan, belum lagi 1 klon itu. Bisakah kamu menebak di mana ketiga gumpalan jiwa itu sekarang? Petik 2. Senyum leluhur tua berkata dengan suara rendah, salah satu dari mereka digunakan untuk membangkitkan dewa spiritual raksasa tinta medan perang kuno, 1 di depanku, dan yang lainnya. Pada murid tinta hitam Orde ke-8 itu, Black Ink memuji, kamu cukup pintar. Itu benar, gumpalan jiwa ketiga ada pada murid tinta hitam Orde ke-8 itu. Wilayah tata ruang memiliki pintu yang terhubung ke 3000 duniamu, tapi itu sudah lama disegel, jadi tidak akan mudah untuk membukanya lagi. Saya menggunakan kematian klon itu untuk membuat lubang di gerbang, tetapi itu tidak terbuka sepenuhnya. Untungnya, saya masih memiliki gumpalan jiwa tambahan, jadi jika saya mengorbankan gumpalan jiwa itu, lubangnya akan terbuka sepenuhnya. Smile Old Ancestor menggertakkan giginya dan berkata, karena kamu memiliki kemampuan untuk membuka gerbang itu sepenuhnya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan di wilayah tata ruang dan malah mengirimnya ke wilayah kabut angin? Tinta hitam berkata, membangkitkan klon saya saat ini juga merupakan bagian dari rencana. Jika kita bertindak gegabah sebelum gumpalan jiwa ini dibangkitkan, apakah ras manusiamu akan mengizinkannya? Petik 2. Seorang mahaguru kuno seperti tinta hitam benar-benar rubah tua yang licik.
Untuk mengimplementasikan rencananya dengan lancar, ia bahkan rela mengorbankan salah satu dari sedikit raja kerajaan yang tersisa. Namun, efeknya sangat jelas. Mereka mengubah 3 Open Heaven Orde ke-8, 2 datang ke Sateret Heaven untuk membangunkan klon ini, dan 1 tetap berada di wilayah kabut angin, menggunakan gumpalan jiwa terakhir untuk merusak penghalang domain dan membuka gerbang. Menghadapi musuh seperti itu, bahkan leluhur tua Smile pun merasa tidak berdaya. Yang Kai masih tidak menyadari semua ini, berpikir bahwa tujuan klon Black Ink adalah wilayah kabut angin, jadi dia telah menyegel pintu masuk sampai ke sana. Dia bahkan ingin meminta Burning Shine dan Nether Glimmer untuk keluar dan menghentikannya. Leluhur tua tersenyum hanya berharap kecepatan Yang Kai cukup cepat sehingga dia dapat menemukan perubahan di wilayah kabut angin ketika dia tiba. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menghentikan rencana klan tinta hitam. Adapun situasi di sisinya, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk bertarung dengan dewa spiritual raksasa tinta. Hanya dengan kekuatannya saja, dia tidak bisa menghentikan klon tinta hitam. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada ras manusia jika dewa spiritual raksasa tinta ini bergegas ke wilayah tata ruang. Berpikir demikian, dia tidak lagi ragu-ragu dan melintas ke depan. Dia ingin kembali ke wilayah tata ruang sebelum dewa spiritual raksasa tinta melakukannya dan memberitahu mereka tentang apa yang telah dia pelajari. Tinta hitam tidak mencoba menghentikannya dan hanya melihatnya pergi. Pada titik ini, semua rencananya telah dijalankan dengan sempurna, dan yang tersisa hanyalah memanen buah kemenangan. Namun, tidak terasa banyak kegembiraan. Wilayah kabut angin tidak terkenal di antara berbagai domain besar dari 3000 dunia dan banyak orang bahkan belum pernah mendengarnya. Ketika Yang Kai tiba di sini, sudah kurang dari sebulan sejak dia berpisah dari leluhur tua Smile. Ini adalah kecepatan tercepatnya. Seperti biasa, Yang Kai menyegel gerbang domain sebelum mengeluarkan bagan semesta untuk menyelidiki rute. Selanjutnya, dia ingin pergi ke Chaotic Dead Territory dan meminta Burning Shine dan Nether Glimmer untuk membantunya. Jika mereka cukup cepat, mereka mungkin bisa menghentikan dewa spiritual raksasa tinta sebelum tiba di wilayah kabut angin. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini, jadi bagaimana mungkin Yang Kai berani ceroboh. Segera, dia menemukan rute ke Chaotic Dead Territory. Perjalanan ini akan membawanya ke 5 Great Domain, dan dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 1,5 bulan untuk sampai ke sana. Yang Kai diam-diam menggertakkan giginya. Kali ini agak mendesak, dan dia tidak tahu apakah dia bisa tepat waktu. Bagaimanapun, kecepatan dewa spiritual raksasa tinta tidak lambat, jadi dia berharap gerbang domain yang telah dia segel akan dapat menundanya untuk sementara waktu. 5477. Saat dia terus maju, dia tidak berani menunda. Wilayah kabut angin juga memiliki kuil semesta, tetapi sayangnya, Yang Kai belum pernah ke sini sebelumnya, jadi dia secara alami tidak meninggalkan jejaknya di sana. Kalau tidak, dengan bantuan formasi semesta, dia bisa menghemat banyak waktu. Namun, karena dia telah melakukan perjalanan ini, dia bisa meninggalkan jejaknya sendiri di kuil semesta. Bagaimanapun, itu sedang dalam perjalanan, jadi dia mungkin bisa menggunakannya ketika dia kembali. Beberapa hari kemudian, Yang Kai melihat aula kuno mengambang di kehampaan dan tahu bahwa dia telah tiba di kuil semesta. Namun, sebelum dia bisa bergegas ke kuil semesta, dia melihat banyak kultivator berkerumun keluar darinya, berubah menjadi aliran cahaya dan berhamburan. Penampilan tergesa-gesa dari para kultivator ini memberi Yang Kai firasat buruk. Ada banyak kultivator yang keluar dari kuil semesta, dan dapat dikatakan bahwa ada aliran tak berujung dari mereka. Yang Kai mau tidak mau bertanya-tanya apakah semua kultivator yang bisa melintasi kekosongan di seluruh wilayah kabut angin berkumpul di sini. Kalau tidak mungkin wilayah besar seperti wilayah kabut angin mengumpulkan begitu banyak kultivator Open Heaven. Bergerak maju, dia meraih seorang pria muda yang baru saja keluar dari kuil semesta dan hendak pergi, bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi di sini. Kultivator itu hanya seorang kultivator Open Heaven Orde kelima, dan dia saat ini melarikan diri untuk hidupnya ketika dia ditangkap oleh seseorang. Dia segera marah dan mencoba melawan, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia juga orang yang cerdas dan tahu bahwa kekuatan orang yang menangkapnya jauh lebih besar daripada kekuatannya sendiri, jadi dia segera menekan amarah di hatinya dan buru-buru berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya mendengar bahwa langit pecah dan bahwa bencana besar akan menimpa wilayah kabut angin. Semua orang melarikan diri, jadi saya juga melarikan diri. Petik 2. Langit pecah. Yang Kai bingung. Sementara Yang Kai masih linglung, Open Heaven Orde kelima berjuang sejenak sebelum dengan cepat melarikan diri dari Yang Kai. Pada saat ini,
Yang Kai mendengar percakapan beberapa orang di dekatnya dan dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat dua Orde ke-6 dan Orde ke-5 berbicara. Tampaknya mereka adalah pemimpin dari beberapa kekuatan. Dia mengambil langkah maju dan, dengan pengalamannya sebelumnya, dengan sengaja mengaktifkan angkatan Orde ke-8-nya. Di antara kelompok kultivator Orde ke-5 dan ke-6, kemunculan tiba-tiba Orde ke-8 secara alami menarik perhatian. 3 kultivator yang sedang berbicara segera berhenti berbicara dan berbalik. Yang Kai berjalan ke arah ketiganya dan menangkupkan tinjunya. Star Boundary Yang Kai, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi di sini? Ketika mereka bertiga mendengar ini, mata mereka berbinar. Master Orde ke-6 tertua ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Tuan Master Star Boundary? Mereka secara alami telah mendengar nama besar Star Boundary, dan berbagai kekuatan mereka juga ingin mengirim murid-murid mereka yang luar biasa ke Star Boundary untuk berkultivasi sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari makanan pohon dunia, tetapi sayangnya, mereka tidak pernah memiliki cara untuk melakukannya. Mereka juga tahu bahwa ada beberapa kaisar agung di Star Boundary yang diakui oleh langit dan bumi di sana, dan salah satunya adalah yang paling menonjol, Yang Kai. Namun, menurut rumor, orang ini telah mengasingkan diri selama lebih dari 1000 tahun dan telah menghilang. Tanpa diduga, mereka bertemu seseorang yang menyebut dirinya Yang Kai dari Star Boundary. Ya, Yang Kai mengangguk. Mereka bertiga senang sekaligus kaget. Mereka senang karena mereka tidak dapat menjalin hubungan dengan orang-orang dari Star Boundary selama bertahun-tahun. Kali ini, ketika wilayah kabut angin menghadapi bencana besar, mereka benar-benar bertemu dengan guru Star Boundary. Yang mengejutkan mereka adalah Yang Kai sudah menjadi Orde ke-8. Menurut apa yang mereka ketahui, 1000 tahun yang lalu, ketika guru Star Boundary ini menghilang dari mata publik, dia hanya Orde ke-6, tetapi setelah waktu yang singkat, dia benar-benar mencapai Orde ke-8. Apakah pohon dunia benar-benar begitu misterius? Mereka secara alami berpikir bahwa kemajuan pesat Yang Kai dalam kultivasi ada hubungannya dengan pohon dunia, mereka tidak bodoh. Hanya saja ada banyak rumor berlebihan tentang pohon dunia di dunia ini, dan mereka belum pernah ke Star Boundary, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang misterinya? Alasan mengapa mereka mengira Yang Kai telah mengasingkan diri selama 1000 tahun adalah karena Star Boundary telah menyebarkan berita. Banyak orang di Cave Heaven dan Paradise tahu tentang Yang Kai memasuki medan perang tinta dari wilayah hitam, tetapi sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya, jadi mereka hanya bisa mengumumkan kepada publik bahwa Yang Kai sedang dalam pengasingan. Setelah mengetahui bahwa orang di depan mereka memang Master of the Star Boundary, mereka bertiga dengan cepat menyapanya. Ketiganya adalah master sekte dari 3 kekuatan terbesar di wilayah kabut angin. Ordo ke-6 tertua di antara mereka adalah master sekte dari sekte kabut angin, Zhao Longji, sementara 2 lainnya mengikuti jejak Zhao Longji. Dengan Master Open Heaven Orde ke-8 dan Master Star Boundary pada saat itu, mereka bertiga tidak berani lalai dan segera membiarkan Zhao Longji menjelaskan situasinya. Beberapa waktu yang lalu, ketika seorang murid sekte kabut angin pergi bepergian, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh di kehampaan. Kultivasi muridnya tidak tinggi, jadi dia tidak berani menyelidiki dengan gegabah. Dia segera kembali ke sekte dan melaporkan situasinya kepada wakil master sekte. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia terkejut. Hanya belasan hari sejak murid itu menemukan kelainan dan wakil master sekte telah membawa orang-orangnya untuk menyelidiki, tetapi kekosongan yang awalnya sedikit tidak normal tampaknya telah menjadi lubang, dari mana benda-benda seperti tinta hitam terus mengalir keluar dan mengisi kekosongan. Wakil Master Sekte adalah orang yang berhati-hati dan segera memerintahkan salah satu muridnya untuk menyelidiki situasi, tetapi siapa yang mengira bahwa begitu murid itu masuk, dia akan berteriak dan melarikan diri, seluruh tubuhnya terkorosi oleh energi warna tinta sebagai dia berjuang untuk melawan. Untungnya, kekuatan wakil sekte master tidak lemah dan dia berhasil menaklukkannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah menaklukkan murid ini, tidak ada yang aneh dengannya. Setelah wakil sekte master dengan hati-hati memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia melepaskan segelnya. Selanjutnya, setelah beberapa penyelidikan yang cermat, semua murid yang terkontaminasi oleh energi warna tinta seperti orang pertama. Pada awalnya, mereka melawan dengan susah payah, tetapi setelah energi warna tinta menghilang, mereka aman dan sehat. Wakil Master Sekte bingung tentang apa kekuatan hitam ini. Cave Heaven Paradise telah merekrut kultivator Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 untuk berpartisipasi dalam pertempuran wilayah tata ruang, tetapi mereka tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang tinta hitam, sehingga para kultivator dari wilayah kabut angin tidak tahu keberadaan tinta hitam. Mendengar ini, Yang Kai tahu ada yang tidak beres.
Ini jelas merupakan tanda dari transformasi tinta. Ketika seorang kultivator terkorosi oleh kekuatan tinta, mereka secara naluriah akan menolaknya, tetapi begitu mereka benar-benar terkikis oleh kekuatan tinta, mereka tidak akan dapat melihat apapun dari luar kecuali mereka memeriksa alam semesta kecil. Hanya saja alam semesta kecil dari mereka yang berada di bawah Orde Ketujuh, berada di antara padat dan ilusi, jadi tidak ada cara untuk melihatnya. Di sisi lain, ketika mencapai Open Heaven Orde Ketujuh, alam semesta kecil akan berubah dari keadaan ilusi menjadi keadaan fisik yang kokoh. Jika pintu alam semesta kecil dibuka, orang akan dapat melihat perubahannya dengan jelas. Apakah jarak antara wilayah kabut angin dan wilayah tata ruang diperbesar? Mengapa kekuatan tinta bocor begitu banyak? Ini bukan hal yang baik. Dewa spiritual raksasa tinta belum tiba, dan jika hal-hal berlanjut seperti ini, mungkin celahnya akan terbuka sepenuhnya sebelum dewa spiritual raksasa tinta tiba. Bagaimana dengan murid-murid yang ternoda oleh kekuatan hitam? Yang Kai bertanya dengan cemas. Zhao Longji menghela nafas, mati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka menyerang wakil Master Sekte Liu dan dibunuh di tempat olehnya. Sayangnya, meskipun wakil Master Sekte Liu berhasil melarikan diri, dia juga terkontaminasi oleh energi warna tinta dan terpaksa kembali ke sekte. Sebelum dia benar-benar terkorosi oleh energi warna tinta, dia memiliki firasat buruk dan memohon kepada Zhao ini untuk membunuhnya. Zhao ini hanya bisa membunuhnya. Wakil Master Sekte Liu juga merupakan Ordo ke-6, Master langka dalam kekuatan seperti Sekte Kabut Angin. Hati Zhao Longji sakit saat kematiannya. Tiba-tiba, Yang Kai menatapnya dengan serius dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Zhao Longji terkejut dan tidak tahu mengapa Yang Kai menyerangnya, tetapi saat dia hendak melawan, Yang Kai menamparkan bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan yang kuat menyerang tubuhnya dan menyelidiki sekelilingnya. Baru sekarang dia mengerti apa yang dilakukan Yang Kai, jadi dia segera menjelaskan, yakinlah, Tuan Dunia Yang. Karena Zhao ini tahu betapa anehnya energi warna tinta itu, dia tidak akan membiarkannya mengotori dirinya. Yang Kai juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang salah dengan pria ini dan segera mengangguk, angkatan tinta sangat berbahaya, dan mereka yang bertinta akan menjadi murid tinta hitam. Dari penampilan mereka, mereka tidak berbeda dari orang biasa, mohon maafkan saya jika saya menyinggung Anda. Angkatan tinta, murid tinta hitam, semua orang saling memandang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Yang Kai menghela nafas dan bertanya, sudahkah Anda menerima panggilan ke Cave Heaven dan Paradise? Mereka bertiga mengangguk setuju. Beberapa kultivator dari keluarga masing-masing juga telah menerima perintah untuk berkumpul di surga hancur. Ras manusia memiliki musuh lama, klan tinta hitam, dan kekuatan tinta adalah kekuatan yang mereka kendalikan. Kekuatan semacam ini sangat korosif, dan sekali terkontaminasi, tidak dapat dilepaskan. Seperti wakil Master Sekte Anda dan junior lainnya, Anda pada akhirnya akan menjadi murid tinta hitam dan kehilangan sifat sejati Anda. Selama ratusan ribu tahun, Paradise dan Cave Heaven telah berperang melawan klan tinta hitam di medan perang, mencegah mereka menyerang 3.000 dunia. Petik 2. Zhao Longji dan yang lainnya terkejut, kami tidak pernah tahu tentang ini. Yang Kai menggelengkan kepalanya, itu juga karena Cave Heaven Paradise sengaja menyembunyikannya, tetapi situasi saat ini tidak baik, jadi kalian pasukan kelas 2 perlu berkontribusi. Mereka bertiga tiba-tiba mengerti. Misalnya, mengapa Cave Heaven Paradise tiba-tiba mengeluarkan perintah pemanggilan untuk merekrut kultivator Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 keluarga mereka. Bukan hanya wilayah kabut angin, sejauh yang mereka tahu, itu sama di mana-mana. Mereka juga menduga bahwa Paradise dan Cave Heaven telah menghadapi semacam musuh yang kuat, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa musuh ini telah bertarung dengan Paradise dan Cave Heaven selama ratusan ribu tahun. Zhao Longji dengan cepat bertanya, jadi lubang hitam di domain besar ini disebabkan oleh invasi klan tinta hitam. Betul sekali. Bagaimana situasi lubang hitam itu sekarang? Petik 2. Zhao Longji berkata dengan cemas, ini berkembang sangat cepat, dan kekuatan warna tinta juga berkembang. Kami tidak punya pilihan lain, jadi kami mengirim perintah ke berbagai pasukan untuk meninggalkan wilayah kabut angin sebelum membuat rencana lebih lanjut. Petik 2. Ketika dia membuat keputusan ini, Zhao Longji mendapat banyak keberatan. Bagaimanapun, Sekte Kabut Angin telah didirikan di domain besar ini selama puluhan ribu tahun, dan seluruh fondasi sekte ada di sini, jadi bagaimana mereka bisa meninggalkannya begitu saja. Namun, setelah mengalami erosi kekuatan tinta pada para murid dan wakil master sekte dan melihat lubang hitam yang berkembang pesat,
Zhao Longji masih berdiri tegak dan memutuskan untuk membiarkan Sekte Kabut Angin mundur dari wilayah Kabut Angin terlebih dahulu. Begitu berita itu menyebar, sekte lain juga mengikuti, tetapi kebanyakan dari mereka tetap tidak bergerak. Untuk pasukan kecil ini, setelah Sekte Kabut Angin dan sekte besar lainnya pergi, mereka akan menjadi kekuatan terbesar di wilayah Kabut Angin dan bahkan mungkin tumbuh menjadi sekte kelas 2 di masa depan. 5478. Terkadang, bahaya juga merupakan peluang. Bagi para kultivator yang berjuang di bagian bawah, kesempatan seperti itu secara alami adalah sesuatu yang harus mereka pegang. Kamu melakukannya dengan baik, Yang Kai mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan lubang hitam, menilai dari situasi saat ini, wilayah Kabut Angin ditakdirkan untuk tidak damai. Jika Sekte Kabut Angin mengambil inisiatif untuk mundur, mungkin bencana bisa dihindari. Zhao Longji dengan cepat berkata, Tuan dunia yang terlalu baik, Zhao ini hanya melindungi dirinya sendiri. Yang Kai mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Zhao Longji dan dua lainnya saling melirik sebelum menggelengkan kepala, tidak ada tempat untuk pergi sekarang. Sebelumnya, ketika mereka bersiap untuk mundur, Zhao Longji telah mengirim pesan ke pasukan kelas 2 lainnya di domain besar tetangga, ingin bersembunyi di sana selama beberapa waktu. Namun, meskipun hubungan antara kedua kekuatan ini cukup baik, tidak mudah bagi mereka untuk menyetujui permintaan sekte. Jika Sekte Kabut Angin memiliki niat jahat, situasi mereka tidak akan baik. Oleh karena itu, meskipun Zhao Longji dan yang lainnya telah memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan wilayah Kabut Angin, sebenarnya tidak ada tempat yang baik bagi mereka untuk pergi, jadi mereka hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat menemukan domain besar yang tidak memiliki kekuatan kuat yang menjaganya untuk menetap, dan setelah melihat perubahan di sisi wilayah Kabut Angin, mereka dapat membuat rencana lebih lanjut. Pergi ke Star Boundary. Yang Kai menghela nafas. Dia samar-samar bisa merasakan kesulitan yang dihadapi Zhao Longji dan yang lainnya. Sekarang semua domain besar memiliki kekuatan mereka sendiri, siapa yang akan dengan mudah menerima mereka? Mendengar ini, Zhao Longji dan yang lainnya sangat gembira, kita benar-benar bisa pergi ke Star Boundary. Jika mereka bisa pergi ke Star Boundary, belum lagi wilayah Kabut Angin akan menghadapi bencana besar, bahkan jika tidak ada perubahan, mereka masih bisa pindah. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak bisa pergi ke Star Boundary? Mendengarkan pertanyaan Yang Kai, Zhao Longji tiba-tiba teringat bahwa pria di depannya ini telah mengasingkan diri selama lebih dari 1000 tahun, jadi mungkin dia tidak tahu banyak tentang situasi Star Boundary saat ini. Yang mengejutkan, Zhao Longji menjelaskan, saya khawatir Tuan Dunia yang tidak mengetahui hal ini, tetapi Star Boundary saat ini bukanlah tempat yang dapat dimasuki siapapun hanya karena mereka mau. Memasuki Star Boundary memerlukan bimbingan dari berbagai Cave Heaven dan Paradise atau kekuatan asli Star Boundary, dan semua tempat ini terbatas. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa pohon dunia di Star Boundary sangat menarik bagi kultivator manapun. Jika tidak ada batasan seperti itu, Star Boundary akan segera dipenuhi orang. Menyadari hal ini, Yang Kai tidak bisa berbicara terlalu percaya diri, jangan sampai dia tidak bisa menepati janjinya. Merenung sejenak, dia mengeluarkan slip batu giok dan mengirimkan beberapa informasi dengan Divine Sense-nya sebelum menyerahkannya kepada Zhao Longji, bawa ini ke High Heaven Palace di Star Boundary, seseorang akan mengaturnya untukmu di sana. Zhao Longji sangat gembira. Dengan token yang secara pribadi diberikan oleh Master Star Boundary, memasuki Star Boundary tidak akan menjadi masalah. Adapun apakah dia bisa tetap berada di Star Boundary atau tidak, Zhao Longji tidak memiliki harapan. Namun, bahkan jika dia tidak bisa tinggal di Star Boundary, dia masih bisa menerima tinggal di domain besar tempat Star Boundary berada. Bagaimanapun, paviliun yang paling dekat dengan air adalah yang pertama menikmati cahaya bulan. Mungkin di masa depan, akan ada beberapa murid luar biasa dari Sekte Kabut Angin yang bisa memasuki Star Boundary untuk berkultivasi dan membawa kemuliaan bagi sekte mereka. Secara alami, dia sangat berterima kasih kepada Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya, bukan hanya kamu, aku ingin kamu membawa sebanyak mungkin orang dari wilayah Kabut Angin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, Great Domain ini. Aku khawatir itu tidak akan damai. Hati Zhao Longji menegang dan dia ingin bertanya, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa menangkupkan tinjunya dan berkata, yakinlah, Tuan Dunia Yang, kami akan mengirim murid-murid kami ke berbagai tempat di dunia semesta dan provinsi roh untuk mengirim kabar. Jika ada yang mau mengikuti kami tidak akan meninggalkan mereka. Yang Kai mengangguk dan berpikir sejenak sebelum berkata,
saya memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi dulu. Juga, dalam perjalanan ke Star Boundary, cobalah untuk menyebarkan berita tentang klan tinta hitam dan pasukan tinta. Jika ada yang mau mengikuti Anda, bawalah mereka. Petik 2. Zhao Longji serius saat dia menyadari keseriusan situasi dari nada Yang Kai, jadi dia secara alami setuju dengan hormat. Yang Kai tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah bertanya tentang lokasi lubang hitam, dia bergegas pergi. Melihat sosok Yang Kai yang pergi, alis Zhao Longji sedikit berkerut, meskipun Tuan Dunia yang ini tidak banyak bicara, dari apa yang dia katakan. Aku khawatir bencana besar akan menimpa wilayah kabut angin. Para pemimpin dari dua kekuatan lainnya mengangguk. Mereka bukan idiot dan tentu saja memiliki spekulasi sendiri. Jika situasinya tidak begitu mengerikan, bagaimana Yang Kai bisa membuat pengaturan seperti itu? Alasan mereka dikirim ke Star Boundary adalah karena Yang Kai merasa bahwa jika klan tinta hitam benar-benar menginvasi 3000 dunia, Star Boundary, yang merupakan tempat lahirnya tahap Open Heaven, kemungkinan akan menjadi surga terakhir bagi ras manusia. Domain besar lainnya dapat ditinggalkan, tetapi Star Boundary adalah satu-satunya yang tidak dapat ditinggalkan. Selama Star Boundary ada, ras manusia akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. 2 jam kemudian, Yang Kai akhirnya tiba di lokasi celah wilayah kabut angin. Melihat sekeliling, hatinya tenggelam. Dia melihat kekuatan tinta yang sangat padat menyelimuti kekosongan, berubah menjadi awan tinta hitam raksasa. Kemurnian awan tinta hitam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yang Kai sebelumnya, dan bahkan kekuatan tinta yang digunakan Raja Kerajaan tampaknya tidak sekaya tinta hitam di tempat ini. Segala sesuatu dalam radius 10 juta kilometer ditutupi dengan warna tinta hitam, dan itu berkembang pesat. Yang Kai bahkan bisa merasakan fluktuasi prinsip luar angkasa dari awan tinta hitam. Hal-hal lebih buruk dari yang dia bayangkan. Seolah-olah cacat di wilayah kabut angin ini akan benar-benar hancur. Pada saat yang sama ketika Yang Kai tiba, pertempuran untuk wilayah tata ruang telah mencapai klimaksnya. Ras manusia dan klan tinta hitam mengalirkan sejumlah besar pasukan ke arah ini, mengisi seluruh void. Naga mengaum, Phoenix berteriak, dan banyak roh ilahi bergema di seluruh medan perang. Senyum leluhur tua telah bergegas kembali, dan berita yang dia bawa kembali membuat semua master ras manusia Orde ke-9 merasa tertekan. Dewa spiritual raksasa tinta lainnya telah terbangun dan bergegas. Dengan bantuan roh ilahi dan bala bantuan dari berbagai domain besar, ras manusia sekarang memiliki sedikit keuntungan. Jika dewa spiritual raksasa tinta itu bergegas masuk, semua upaya mereka akan sia-sia. Di tengah kekacauan, leluhur tua yang tersenyum mencoba menghubungi permaisuri Phoenix klan Phoenix, memintanya untuk menutup pintu gerbang antara surga yang hancur dan wilayah tata ruang. Ketika permaisuri Phoenix mendengar berita ini, dia segera bergegas ke gerbang. Dalam hal pencapaian dalam prinsip luar angkasa, dia tidak lebih lemah dari Yang Kai. Jika Yang Kai bisa melakukannya, dia secara alami bisa melakukannya. Faktanya, ketika klan naga dan Phoenix dan ras manusia mundur dari Norithern Pass, dia telah menyegel gerbang surga hancur dan medan perang tinta, tetapi telah dibuka kembali oleh dewa spiritual raksasa tinta. Ini juga mengapa Yang Kai melihat pintunya melebar, karena dewa spiritual raksasa tinta telah merobeknya. Setelah klan tinta hitam menyerbu wilayah tata ruang, dia ingin menggunakan trik yang sama lagi, tetapi sayangnya, tujuannya terlalu jelas, sehingga klan tinta hitam tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Untungnya, masih ada Yang Kai. Dengan jatuhnya dewa spiritual raksasa tinta dan terjeratnya dewa spiritual raksasa, Yang Kai telah memblokir pintu masuk dan klan tinta hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk membukanya, yang setara dengan memotong bala bantuan mereka. Permaisuri Phoenix tahu bahwa menyegel gerbang hanyalah solusi sementara dan hanya bisa menunda waktu, tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton saat dewa spiritual raksasa tinta menyerang. Menyegel gerbang itu tidak sulit baginya, dan segera, gerbang yang menghubungkan surga yang hancur dan wilayah tata ruang terganggu dan disegel. Namun, sebelum dia bahkan bisa bernapas lega, gerbang tertutup itu tiba-tiba menjadi lebih kacau, dan segera setelah itu, sebuah tangan besar sepertinya menembus lapisan penghalang dan meledak ke wilayah tata ruang. Di atas tangan raksasa itu, warna tinta hitam dari telapak tangan melonjak saat tekanan mengerikan menyebar darinya, menyebabkan prajurit ras manusia di dekatnya menjadi pucat. Segera, tangan raksasa kedua tiba dan meraih tepi gerbang, merobeknya. Meskipun leluhur tua Smile dan permaisuri Phoenix mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, mereka tidak dapat menahan kekuatan dewa spiritual raksasa tinta. Segera, celah besar muncul di pintu,
dan kepala raksasa muncul, warna tinta hitamnya menyebar seperti air pasang. Prajurit ras manusia di dekatnya berlari seperti menghindari ular dan kalajengking yang berusaha menghindari terkontaminasi, tetapi mereka masih lengah. Kekuatan dewa spiritual raksasa tinta jauh lebih besar daripada raja kerajaan, jadi bahkan jika itu adalah Orde ke-6, mereka akan berubah menjadi murid tinta hitam dalam waktu yang sangat singkat. Untungnya, semua prajurit memiliki pil pengusir tinta hitam cadangan, jadi ketika mereka merasakan ada sesuatu yang salah, mereka dengan cepat menelannya untuk menghindari bencana. Tentara di depan mereka secara alami menyadari anomali di belakang mereka, dan leluhur tua Orde ke-9 juga menyadarinya, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk datang membantu mereka. Satu persatu, Raja Klan Tinta Hitam tahu bahwa rencana Klan Tinta Hitam telah mencapai titik kritis, jadi tidak ada dari mereka yang takut mati karena mereka terus menahan leluhur tua Orde ke-9. Dalam sekejap mata, pertempuran antara kekuatan utama kedua ras menjadi sangat panas, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, leluhur tua Orde ke-9 dan para raja kerajaan keduanya telah binasa. Dewa spiritual raksasa tinta menyusut kembali, tapi itu masih semegah gunung. Tampaknya melewati gerbang dengan susah payah, tetapi meskipun dipukuli sampai habis oleh leluhur tua Smile dan permaisuri Phoenix, itu tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dewa spiritual raksasa tinta akhirnya melangkah keluar dari portal dan memantapkan dirinya di wilayah tata ruang. Tekanan tanpa batas menyebar ke segala arah, dan para kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah merasa seolah-olah mereka telah dilanda badai. Ras manusia akan dihancurkan, hanya aku, tinta hitam, yang abadi. Dewa spiritual raksasa tinta meraung, seolah-olah melampiaskan rasa sakit karena dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Segera, itu mengangkat tangannya dan menamparkan. Melihat situasinya tidak terlihat baik, permaisuri Phoenix membungkus dirinya di sekitar leluhur tua Smile dan berteleportasi. Ketika dia berbalik lagi, dewa spiritual raksasa tinta telah melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat berjalan menuju lubang. Sepanjang jalan, pasukan tinta melonjak dan pasukan ras manusia mundur. Di medan perang seperti itu, kemunculan tiba-tiba dari dewa spiritual raksasa tinta yang tak terhentikan hanyalah bencana bagi ras manusia. Banyak kultivator Open Heaven yang baru saja melangkah ke medan perang kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka datang ke sini di bawah komando Paradise dan Cave Heaven dan belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar dan berdarah sebelumnya. Apakah itu ketabahan mental atau kemampuan mereka untuk beradaptasi? Mereka jauh lebih rendah daripada para kultivator dari Cave Heaven dan Paradise. Bahkan dengan kekuatan penuh leluhur tua Smile dan permaisuri Phoenix, masih sulit bagi mereka untuk menghentikan kemajuan dewa spiritual raksasa tinta. Keuntungan asli mereka dengan cepat berubah menjadi keseimbangan kekuatan, dan kemudian menjadi kurang beruntung. Setelah dewa spiritual raksasa tinta ini tiba di medan perang wilayah tata ruang, itu meletus dengan kekuatan tempur yang tak terbayangkan. 5479. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dewa spiritual raksasa tinta yang telah menembus wilayah tata ruang dari surga yang hancur ini tiba di celah. Di tempat ini adalah mayat dewa spiritual raksasa tinta lainnya, tiruan dari tinta hitam yang telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi. Setelah kematiannya, kekuatan tinta yang kaya yang telah melarikan diri dari tubuhnya telah berubah menjadi lautan tinta hitam yang menutupi seluruh langit. Berkat penyembunyian lautan tinta hitam itulah klan tinta hitam mampu mengirim 3 murid tinta hitam Orde ke-8 tanpa ada yang memperhatikan. Pada titik ini, semua rencana klan tinta hitam telah dilaksanakan, dan ras manusia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Dewa spiritual raksasa tinta menyerang langsung ke arah mereka. Tak seorang pun ras manusia bisa menghentikannya, bahkan roh ilahi pun tidak bisa menahannya. Ketika mencapai titik ini, ia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, menyebabkan lautan tinta hitam yang luas tertarik ke arahnya seperti ikan paus yang menelan air laut. Hanya dalam beberapa saat, lautan tinta hitam yang mengisi kekosongan sepenuhnya diserap olehnya, dan dengan nutrisi dari kekuatan tinta yang ditinggalkan oleh klon, aura dewa spiritual raksasa tinta yang awalnya tirani ini menjadi lebih kuat. Tanpa penyembunyian lautan tinta hitam, situasi di wilayah ini sekarang jelas. Hamparan ruang yang luas ini seperti membran tipis, memutar dan terdistorsi dengan riak cahaya. Di balik riak cahaya ini, ada warna tinta hitam samar yang melonjak, dan saat warna tinta hitam ini melonjak, selaput tipis menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Banyak mata Master Orde ke-9 ras manusia terbakar amarah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa rencana klan tinta hitam telah mencapai akhir?
Setelah penghalang domain besar, yang seperti selaput tipis, rusak, wilayah tata ruang dan domain kabut angin akan sepenuhnya terhubung. Dari kelihatannya, itu tidak akan lama. Pasukan klan tinta hitam sudah mendekat dari segala arah, jelas dipimpin oleh dewa spiritual raksasa tinta untuk mempertahankan wilayah ini. Ras manusia dan klan tinta hitam tidak pernah mengendur dalam perjuangan untuk wilayah ini, dan sekarang hampir 80% dari pasukan mereka berkumpul di dekat wilayah ini. Sebelumnya, kendali wilayah ini telah berpindah tangan beberapa kali, terkadang dikendalikan oleh ras manusia dan terkadang oleh klan tinta hitam. Tidak peduli sisi mana itu tidak bisa ditempati lama. Namun, semuanya berbeda sekarang. Klan tinta hitam sekarang memiliki dewa spiritual raksasa tinta, dan setelah menelan sisa kekuatan tinta yang ditinggalkan oleh klon, auranya menjadi lebih kuat. Tidak akan mudah bagi ras manusia untuk merebut ruang ini dari tangan klan tinta hitam. Di bawah perintah leluhur tua Orde ke-9 dan Komandan Resimen Orde ke-8, berbagai pasukan ras manusia mulai mengepung wilayah ini. Satu demi satu, roh ilahi yang kuat muncul dan berkoordinasi dengan berbagai pasukan untuk melenyapkan klan tinta hitam, melepaskan teknik dan artefak rahasia mereka, menyebabkan aura kehidupan menjadi layu. Serangan ras manusia ditolak lagi, dan dewa spiritual raksasa tinta yang bergegas dari surga hancur memecahkan keseimbangan kekuatan antara kedua ras. Orang ini tidak sering menyerang, dan ketika kedua ras bertarung, itu akan duduk diam di udara, tetapi setiap kali menyerang, itu akan membawa serta kekuatan guntur. Bahkan Open Heaven Orde ke-9 tidak akan bisa menolaknya, dan hanya ketika Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix bergabung, mereka bisa melakukannya. Itu dalam ayunan penuh, seperti menangis. Tidak sampai beberapa saat kemudian dewa spiritual raksasa tinta tiba-tiba menoleh ke arah pusaran dan dengan dingin mendengus sebelum membanting telapak tangannya ke arah itu. Domain barrier yang semula rapuh seperti selaput tipis menjadi semakin sulit untuk menahan serangan telapak tangan ini dan mulai retak seperti jaring laba-laba. Tidak hanya itu, di sisi lain dari penghalang domain, Yang Kai juga dikirim terbang kembali oleh kekuatan pukulan, dan hanya setelah dia terbang 10 juta kilometer jauhnya dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dengan kutukan keras, Yang Kai mengaktifkan prinsip luar angkasa dan berteleportasi, sekali lagi tiba di depan penghalang domain. Sebelumnya, dia telah berpisah dengan Wind Mist Sek dan yang lainnya dan mengikuti arahan mereka untuk menemukan celah ini. Begitu dia melihat adegan ini, dia tidak berani ragu dan segera berangkat untuk memperkuat celah ini. Selama dia berhasil, dia tidak akan berani mengatakan dia bisa menghentikan rencana klan tinta hitam selanjutnya, setidaknya dia bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Ada juga orang yang akan mati di sini, sama seperti Ye Ming yang dia temui di tanah leluhur roh ilahi. Dia tidak tahu dari mana Cave Heaven dan Paradise orang ini berasal, tetapi dia juga Ordo ke-8. Karena Ye Ming membawa klon jiwa tinta hitam dan telah menggunakan teknik rahasia untuk membangunkan dewa spiritual raksasa tinta, tubuhnya tidak mampu menahan beban dan hidupnya dalam bahaya. Dikombinasikan dengan pengalaman Ye Ming, bagaimana mungkin Yang Kai tidak menebak apa yang terjadi pada Orde ke-8 ini? Orang ini juga membawa klon jiwa tinta hitam. Sekarang, dia telah melepaskan klon jiwa untuk mengikis penghalang domain yang menghubungkan tempat ini ke wilayah tata ruang. Wajah Yang Kai pucat. Selama ini, dia berpikir bahwa dewa spiritual raksasa tinta yang telah dibangunkan di tanah leluhur roh ilahi akan datang ke sini, dan alasan spekulasi ini adalah karena apa yang Luan katakan padanya sebelum dia meninggal. Luan adalah orang yang memberitahunya bahwa wilayah tata ruang terhubung dengan dunia luar, jadi tidak stabil. Namun, jika dewa spiritual raksasa tinta bergegas ke pintu masuk itu, ia akan dapat berkoordinasi dengan klan tinta hitam di wilayah tata ruang dan benar-benar menembusnya. Tapi sekarang, sepertinya rencana klan tinta hitam tidak seperti ini. Tidak perlu dewa spiritual raksasa tinta datang ke sini, karena sudah ada murid tinta hitam Orde ke-8 di sini dengan klon jiwa tinta hitam. Klon jiwa tinta hitam sangat kuat, jadi bagaimana mungkin penghalang domain belakang memblokirnya? Luan telah menipunya. Jika itu masalahnya, itu berarti bahwa pada saat terakhir, Luan belum mendapatkan kembali sifat aslinya dan masih hanya murid tinta hitam biasa. Namun, Yang Kai secara naluriah tidak mau mempercayai ini. Setelah dipromosikan ke Orde ke-6 secara langsung, Master Orde ke-8 itu telah mendedikasikan sisa hidupnya untuk medan perang tinta. Selama ribuan tahun, dia tidak menyesal. Dia seharusnya mati sebagai ras manusia daripada mati sebagai murid tinta hitam. Jika Luan tidak membohonginya, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Luan tidak mengetahui semua rencana klan tinta hitam. Tugasnya adalah pergi bersama Ye Ming ke tanah leluhur roh ilahi dan membangunkan dewa spiritual raksasa tinta.
Tugas Orde ke-8 di sini adalah menggunakan klon jiwa tinta hitam untuk mengikis penghalang domain dan menerobos pintu masuk. Tidak ada gunanya mengejar masalah ini sekarang. Yang lebih mengkhawatirkan Yang Kai adalah jika target dewa spiritual raksasa tinta yang terbangun bukanlah tempat ini, kemana ia akan pergi. Tanpa memikirkannya, Yang Kai tahu bahwa itu pasti pergi ke wilayah tata ruang, yang merupakan medan perang ras manusia dan klan tinta hitam. Jika pergi ke sana untuk mempertahankan benteng, ras manusia tidak akan berdaya untuk melawan, yang akan memungkinkan mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Senyum leluhur tua tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, Yang Kai mengerti segalanya. Tidak berani menunda, dia dengan cepat mencoba menutup penghalang domain yang terkorosi dan memperkuatnya. Namun, tepat saat dia bergerak, kekuatan kekerasan tiba-tiba datang dari sisi lain penghalang dan mengirimnya terbang. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dewa spiritual raksasa tinta telah tiba di medan perang tinta? Hanya master yang begitu kuat yang bisa mengirimkan serangan sekuat itu. Pada saat dia mencapai pembukaan lagi, apa yang dia lihat di depannya menyebabkan bahkan seseorang dengan hati yang teguh merasa putus asa. Penghalang domain telah dihancurkan sepenuhnya, dan dari sana, aura domain besar lainnya dapat dirasakan. Yang Kai bahkan bisa merasakan fluktuasi energi yang kacau dari sisi lain, yang merupakan konfrontasi antara penguasa ras manusia dan klan tinta hitam. Dari penghalang domain yang rusak, sebuah tangan besar perlahan terulur, dan kekuatan yang kuat secara sembrono memperluas celah. Dengan tangan raksasa seperti itu, tidak peduli seberapa mahir Yang Kai dalam prinsip luar angkasa, dia tidak dapat memblokirnya lagi. Pintu masuk antara wilayah tata ruang dan wilayah kabut angin telah hancur total. Pada saat berikutnya, sosok kekar tiba-tiba muncul dari pintu masuk, tubuhnya dipenuhi dengan aura tuan feodal, dan dia memiliki 2 tanduk di kepalanya. Dia segera melihat Yang Kai berdiri di samping dan menyeringai jahat, keberuntunganku cukup bagus, sebenarnya ada ras manusia di sini. Mengatakan demikian, dia menyerbu ke arah Yang Kai. Namun, sebelum dia bisa mendekat, cahaya dingin melintas di matanya dan pandangannya terbalik saat dia melihat mayat tanpa kepala dengan darah menyembur dari lehernya. Tuan feodal ini bingung, hanya merasa bahwa mayat ini sangat akrab. Tiba-tiba menyadari, bukankah ini tubuhku? Tidak dapat memahami apa yang terjadi, kesadarannya dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Setelah dia, lebih banyak kultivator klan tinta hitam melewati penghalang domain dan bergegas ke wilayah kabut angin dari medan perang wilayah tata ruang. Memegang tombak di tangannya, ekspresi Yang Kai menjadi dingin dan tegas. Menggunakan teknik tombak hebatnya, tombak naga Azure berubah menjadi langit yang penuh dengan gambar tombak dan melesat ke arah klan tinta hitam yang bergegas keluar dari penghalang domain. Kekuatan klan tinta hitam ini bervariasi, tetapi tidak ada yang kuat. Menghadapi pembantaian Yang Kai, mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Penghalang domain telah ditembus, dan medan perang wilayah tata ruang tidak bisa lagi menjebak klan tinta hitam. Klan tinta hitam jelas tidak berniat bertarung sampai mati dengan ras manusia. Dengan kendali dewa spiritual raksasa tinta atas pintu masuk penghalang domain, mereka bisa keluar dari wilayah tata ruang. Hanya dengan begitu klan tinta hitam dapat mengimplementasikan rencana mereka selanjutnya. Menghadapi situasi seperti itu, Yang Kai tidak punya pilihan selain membunuh sebanyak yang dia bisa ketika mereka keluar. Dia berdiri sendirian di depan pintu masuk domain barrier, tombak di tangannya berkedip bolak-balik, berubah menjadi bintik cahaya bintang. Satu persatu, anggota klan tinta hitam bergegas keluar dari pintu masuk penghalang domain, sekarat bahkan sebelum mereka bisa melihat pemandangan wilayah kabut angin. Satu orang memegang gerbang, 10.000 musuh tidak dapat melarikan diri. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dari pintu masuk domain barrier, pasukan klan tinta hitam terus bergegas keluar, sepertinya tak ada habisnya. Dewa spiritual raksasa tinta jelas telah melihat kelainan di sini. Dan tangan raksasa di pintu masuk penghalang domain telah mencoba menangkap Yang Kai beberapa kali, tetapi sekarang karena menjaga wilayah tata ruang, itu hanya bisa menggunakan satu tangan untuk menyeberangi penghalang domain, sehingga tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Setiap kali mencoba menyerang, Yang Kai hampir tidak akan menghindarinya. Semakin banyak master klan tinta hitam muncul, membuat Yang Kai sulit untuk membunuh mereka dengan cepat. Awalnya, ketika klan tinta hitam ini melihat Yang Kai sebagai musuh besar, mereka semua bergegas maju untuk menghabisinya, tetapi setelah mengalami serangkaian kemunduran, klan tinta hitam yang datang kemudian tampaknya telah menerima semacam perintah, jadi mereka tidak peduli dengan Yang Kai dan hanya melarikan diri melalui pintu masuk domain barrier. Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi tidak dapat melakukannya.
Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa mengaktifkan prinsip luar angkasa, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi seperti cermin yang hancur saat retakan menyebar di atasnya. 5480. Kali ini jauh lebih mudah. Anggota klan tinta hitam yang berjalan keluar dari pintu masuk domain barrier sering dipotong sampai mati oleh retakan void, bahkan tanpa Yang Kai perlu melakukan apapun. Kadang-kadang, akan ada beberapa yang berhasil melarikan diri dari serangan Yang Kai. Cermin void adalah teknik rahasia yang Yang Kai pahami belum lama ini selama pertempurannya dengan klan tinta hitam, jadi menggunakannya di sini adalah yang terbaik. Kekuatan teknik rahasia ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi lebih unggul dalam hal cakupan. Dengan teknik rahasia seperti itu yang menunggu di luar pintu masuk penghalang domain, semua klan tinta hitam yang bergegas keluar akan masuk ke dalam jebakan. Klan tinta hitam di bawah tingkat Tuan Feodal pada dasarnya akan dihancurkan setelah kontak dengan air mata spasial ini. Meskipun Tuan Feodal lebih kuat, mereka masih dipotong oleh air mata spasial kecil ini, dan hanya Tuan Wilayah yang bisa menahan kekuatan destruktif dari cermin void. Saat ini, semua penguasa wilayah klan tinta hitam adalah penguasa wilayah bawaan yang lahir dari sarang tinta hitam, dan kekuatan mereka tidak kalah dengan puncak ras manusia Orde ke-8. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pintu masuk penghalang domain dipenuhi dengan mayat klan tinta hitam. Klan tinta hitam yang telah dibunuh oleh cermin void sulit untuk dihitung. Bahkan 2 penguasa wilayah telah dibunuh oleh Yang Kai segera setelah mereka muncul. Namun, ini sudah menjadi batas Yang Kai. Semakin banyak kultivator klan tinta hitam bergegas keluar dari pintu masuk penghalang domain, dan cermin void juga diambang kehancuran. Yang Kai memang bisa menggunakan serangan lain, tetapi pada saat ini, dia dikepung oleh 5 penguasa wilayah. Mengandalkan kemampuan prinsip luar angkasa untuk muncul dan menghilang secara tak terduga, meskipun dia sendiri bukan tandingan pasukan gabungan dari 5 penguasa wilayah bawaan, dia masih bisa menghindari bahaya berkali-kali. Di sisi lain, penguasaan teknik tombaknya menyebabkan penguasa wilayah menggigil ketakutan dan berkeringat deras. Setelah memahami banyak dao besar di laut fenomena surgawi dan melengkapi mereka dengan teknik tombak besar yang tidak terkekang, setiap gerakan tombak Yang Kai tidak dapat diprediksi, sehingga mustahil bagi penguasa wilayah klan tinta hitam ini untuk membela diri. Setelah menderita beberapa kerugian dan terluka olehnya, mereka berlima menjadi lebih pintar. Tidak peduli bagaimana Yang Kai menunjukkan kelemahan, mereka tidak akan pernah berpisah dan akan selalu melawannya dengan kekuatan 5 orang penguasa wilayah. Yang Kai mengutuk 5 penguasa wilayah di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika mereka berpisah, Yang Kai masih bisa memikirkan cara untuk mengalahkan mereka satu persatu. 5 orang bertindak bersama, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan cocok untuk mereka. Untuk alasan ini, Yang Kai bahkan telah mempertaruhkan nyawanya beberapa kali, menyebabkan dirinya sedikit menderita. Seiring waktu berlalu, lebih banyak anggota klan tinta hitam bergegas keluar dari wilayah tata ruang. Anggota klan tinta hitam ini mengabaikan Yang Kai dan medan perang 5 penguasa wilayah dan dengan cepat berpencar, menghilang dari pandangan. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu bahwa wilayah tata ruang telah selesai. Dengan begitu banyak klan tinta hitam yang tersebar ke segala arah, bagaimana mungkin ada tempat bagi ras manusia di domain besar yang berkembang pesat ini? Kekuatan tinta seperti nyala api, mampu membakar padang rumput. Setelah klan tinta hitam menduduki wilayah tata ruang dan menggunakannya sebagai fondasi mereka untuk menyebar ke domain besar di sekitarnya, tidak ada domain besar yang bisa menolaknya. Kekuatan utama pasukan ras manusia masih berada di wilayah tata ruang. Generasi prajurit ras manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mati di medan perang, dan ribuan tahun ketekunan dan kerja keras yang mereka lakukan telah berkurang menjadi ketiadaan. Setelah hari ini, 3000 dunia tidak akan pernah memiliki hari damai. Penghinaan dan kekalahan tetap ada di hati Yang Kai, mengisinya dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan, menyebabkan tindakannya menjadi lebih kejam. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh semua anggota klan tinta hitam yang telah bergegas keluar. Sementara itu, di medan perang wilayah tata ruang, melihat penghalang domain ditembus dan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya pergi melewati penghalang domain, pasukan ras manusia juga menjadi bingung. Tidak peduli seberapa buruk situasinya sebelumnya, pasukan ras manusia tidak kekurangan tekad untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam karena mereka memiliki 3000 dunia di belakang mereka, yang masing-masing merupakan domain besar yang berkembang yang layak untuk hidup mereka. Namun, ketika pintu masuk penghalang domain benar-benar hancur, pasukan klan tinta hitam langsung masuk. Tekad dan filosofi yang mendukung pertempuran mereka runtuh seperti penghalang domain yang rusak. Pada saat ini,
Manusia yang tak terhitung jumlahnya di medan perang bingung. Bahkan leluhur tua menghentikan apa yang mereka lakukan. Dikalahkan. Ras manusia telah sepenuhnya dikalahkan. Memikirkan kembali ke 600 tahun yang lalu, setelah mengumpulkan lebih dari 100 lintasan gunung dan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras manusia telah bertekad meluncurkan ekspedisi besar-besaran melawan pembatasan besar awal surgawi untuk menghancurkan klan tinta hitam dalam satu gerakan dan jutaan tahun masalah mereka. Namun, di luar pembatasan besar awal surgawi, dua dewa spiritual raksasa tinta menyerang dari kedua sisi. Ras manusia pertama kali dikalahkan dan dipaksa mundur ke No Return Pass. Dalam perjalanan kembali, tentara yang tak terhitung jumlahnya menuangkan darah mereka untuk melindungi rekan-rekan mereka. Bahkan jika mereka mundur ke No Return Pass, dengan bantuan naga, Phoenix, dan banyak roh ilahi, pasukan sisa ras manusia masih tidak akan mampu mengalahkan klan tinta hitam, jadi mereka terpaksa menyerah dan mundur ke wilayah tata ruang. Setelah terjerat dengan klan tinta hitam selama kurang dari 200 tahun, klan tinta hitam telah menembus penghalang domain dan sepenuhnya menghubungkan wilayah tata ruang dan wilayah kabut angin. Pada titik ini, ras manusia telah menderita kekalahan telak. Menghadapi invasi klan tinta hitam, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimana mereka sampai ke titik ini? Tidak ada yang bisa mengerti. Bukan karena ras manusia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, mereka juga tidak pernah meremehkan klan tinta hitam, tetapi hari ini, klan tinta hitam telah berbaris masuk. Bahkan jika ras manusia memiliki pasukan yang hebat, mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu menghentikan mereka. Tentara ras manusia berkecil hati, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya menangis diam-diam. Medan perang wilayah spasial, yang awalnya dipenuhi dengan kekacauan dan kematian, tiba-tiba menjadi sangat tenang. Hanya AR dan lawannya yang bertarung sampai langit runtuh dan bumi terbelah, dan tidak ada cahaya sama sekali. Keduanya tidak pernah berhenti bertarung sejak pertemuan pertama mereka, dan bahkan sekarang, setelah 200 tahun bertarung, masih belum ada pemenang yang jelas. Dari kelihatannya, sepertinya mereka akan terus bertarung. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke arah celah di penghalang domain dan berteriak, seseorang menghalangi pasukan klan tinta hitam. Pintu masuk domain barrier telah diperluas untuk sebagian besar, dan karena lengan dewa spiritual raksasa tinta masih terentang di pintu masuk, dua domain besar sekarang benar-benar terhubung. Berdiri di sisi wilayah tata ruang ini, seseorang kadang-kadang bisa melihat pemandangan di sisi lain. Namun, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas, karena masih ada beberapa turbulensi spasial yang mengganggu pintu masuk. Namun, pada saat ini, sementara pasukan ras manusia di wilayah tata ruang hampir kehilangan keinginan mereka untuk bertarung, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada orang-orang dari sisi lain wilayah kabut angin yang mencoba menghentikan pasukan klan tinta hitam. Titik. Hanya ada satu orang, hanya satu. Itu adalah pertumpahan darah dengan jutaan mayat tergeletak. Di sisi lain pintu masuk, darah tinta dan kekuatan tinta tampaknya mengisi seluruh kekosongan. Saat berita menyebar, lebih banyak tentara ras manusia melihat apa yang terjadi di wilayah kabut angin. Mereka tidak tahu siapa orang ini, tetapi mereka tahu bahwa orang ini berjuang sendirian, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau menyerah. Sebaliknya, semua prajurit ras manusia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Semangat dan tekad pria ini masih sama, bagaimana mereka bisa jatuh ke keadaan seperti itu ketika mereka berkumpul bersama. Pada saat ini, keinginan untuk menang, yang begitu sunyi sehingga sepertinya akan mati, tampaknya telah dipenuhi dengan percikan, menyebabkan hati seseorang terasa hangat dan gelisah. Selama ini, mereka telah menjadi penjaga 3000 dunia dan ras manusia. Mereka telah bertarung di medan pertempuran tinta dan melawan invasi klan tinta hitam. Bahkan jika mereka menyerah, siapa yang bisa menghentikan bencana ini? 3000 dunia memiliki sekte mereka, keturunan mereka, dan di medan perang yang tidak diketahui orang biasa, mereka telah membangun garis pertahanan yang tidak dapat dihancurkan dengan tulang punggung, daging, dan darah mereka sendiri, menopang langit. Jika mereka jatuh, langit akan runtuh. Ras manusia tidak akan pernah dikalahkan. Tiba-tiba, seseorang mengangkat pedang panjang di tangannya dan berteriak sekuat tenaga, suaranya bergema di 9 langit. Api di hatinya benar-benar tersulut oleh raungan ini dan mulai menyala dengan ganas. Ras manusia tidak akan pernah dikalahkan. Teriakan terdengar satu demi satu, menyatu menjadi semburan yang menyebabkan warna alam semesta berubah secara drastis, mengancam untuk menghancurkan dunia ini. Semangat yang awalnya putus asa tiba-tiba melonjak. Dewa spiritual raksasa tinta yang menjaga pintu masuk penghalang domain awalnya menikmati kesedihan dan keputusasaan pasukan ras manusia dengan penuh minat. Dia telah melihat perubahan moral ras manusia,
Tetapi dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya dan tiba-tiba merasa cukup menarik. Sama seperti memikirkan apakah itu harus menambah bahan bakar ke api dan membuat ras manusia semakin putus asa, mereka benar-benar mengambil semangat juang yang baru saja mereka tinggalkan, dan itu bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dewa spiritual raksasa tinta tertegun sejenak sebelum sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat keluar dari pintu masuk domain barrier. Matanya tampak menembus kehampaan saat melihat sosok manusia dari wilayah kabut angin bertarung dengan penguasa wilayah. Apakah karena orang inilah pasukan ras manusia mengalami perubahan yang begitu nyata? Dewa spiritual raksasa tinta sangat marah. Jika tahu ini akan terjadi, tidak akan ada upaya untuk membunuhnya di tanah leluhur roh ilahi. Prajurit ras manusia tidak tahu siapa yang menghalangi klan tinta hitam dari wilayah kabut angin, tapi bagaimana mungkin dewa spiritual raksasa tinta tidak tahu? Tidak hanya itu jelas untuk situasi di sana, bahkan leluhur tua Orde ke-9 dapat melihatnya dengan jelas. Perubahan moral tentara juga mengguncang hati para Master Orde ke-9. Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari, kerja keras satu orang akan mampu merangsang semangat juang seluruh ras. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, mereka tampaknya menjadi lebih muda, darah panas mendidih di hati mereka. Orang-orang muda masih hidup, tiba-tiba seseorang Orde ke-9 berkata. Ya, dengan pemuda seperti itu, umat manusia memiliki harapan. Apakah kita semua tidak pernah muda? Sayangnya, tahun-tahun telah mengikis vitalitas dan ketajaman kami. Bukan hanya berlalunya waktu, tetapi juga beban berat sekte dan ras. Bagaimana mereka bisa berani bertindak tanpa kendali seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih muda? Semuanya, apakah kamu berani menjadi muda dan berdarah panas lagi? Leluhur tua Orde ke-9 tertua dan paling dihormati bertanya sambil tersenyum. Leluhur tua Orde ke-9 ini telah hidup paling lama sejauh ini dan lahir di surga gua yang murni. Banyak dari leluhur tua Orde ke-9 yang hadir belum lahir, tetapi dia sudah mencapai Orde ke-9. Dalam hal senioritas, dia adalah leluhur dari semua Master Orde ke-9. Seharusnya aku melakukannya sejak lama. Sejak saya menerobos ke Orde ke-9 dan mengambil alih medan pertempuran tinta, hidup saya semakin memburuk dari hari ke hari. Saya perlu mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati, apa yang harus dipertimbangkan. Tuan tua ini hanya mencari kesenangan dan pertempuran, bagaimana saya bisa begitu peduli? Petik 2. Memang, jangan bertele-tele, anak muda harus bertindak sesuka mereka. Anda semua sangat pelin-pelan, bagaimana Anda bisa dianggap muda? Petik 2. Udah. Petik 2. Udah. Petik 2. Udah. Petik 2. Udah. Petik 2.